Halo semuanya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nipotore Renjuna Lestari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan prosesi tentang ngaben di Klungkung. Mulai dari gambaran umum tentang Kabupaten Klungkung hingga tahapan-tahapan ngaben yang masih dijalankan oleh masyarakat sampai sekarang. Kabupaten Klungkung adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Klungkung dikenal sebagai pusat sejarah kerajaan Bali dengan ikon terkenal yaitu Kertegose dan Puri Agung Klungkung. Masyarakat Klungkung masih sangat menjaga adat dan tradisi terutama dalam upacara keagamaan. Salah satu upacara yang paling sakral dan penting adalah ngaben, yaitu upacara pembakaran jenazah dalam agama Hindu. Ngaben adalah upacara untuk mengembalikan unsur Pancamahabhuta, yaitu tanah, air, api, angin, dan ruang ke alam semesta. Bagi masyarakat Klungkung, ngaben bukan hanya upacara kematian, tetapi juga bentuk penghormatan terakhir kepada leluhur agar roh bisa kembali ke asalnya dan mencapai alam yang lebih tinggi. Prosesi ngaben di Klungkung diawali dengan persiapan keluarga dan krama desa. Keluarga menyiapkan bade atau wadah serta lembu atau simbol pembakaran jenazah. Tahapan selanjutnya adalah upacara ngaras. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk permohonan izin dan restu dari orang tua atau leluhur sebelum jenazah diaben. Jenazah kemudian ditempatkan di dalam bade. Bade diusung bersama-sama oleh warga menuju setra atau kuburan desa. Di Klungkung, prosesi ini dilakukan dengan penuh semangat dan kebersamaan sebagai simbol gotong royong dan rasa solidaritas masyarakat. Setelah sampai di setra, jenazah dipindahkan ke dalam lembu, kemudian dilakukan proses pembakaran yang dipimpin oleh sulinggi atau pemangku. Api melambangkan penyucian dan proses ini dipercaya membantu roh terbebas dari ikatan duniawi. Tahap terakhir adalah nganyut, yaitu menghanyutkan abu jenazah ke laut atau ke sungai. Ini menandakan bahwa seluruh unsur tubuh telah kembali ke alam. Dan dalam prosesi ngaben terdapat banyak sarana upacara yang digunakan. Beberapanya di antara bade sebagai tempat jenazah, lembu sebagai simbol kendaraan roh, serta berbagai jenis banten atau sesajen. Dan ada pun yang namanya nancep. Nancep adalah tahap awal di mana keluarga menentukan hari baik atau dua seayu untuk melaksanakan ngaben. Pada tahap ini, keluarga juga mulai berkoordinasi dengan pemangku dan krama desa. Dan adapun ngaben di Klungkung tidak hanya melibatkan keluarga inti, tetapi juga seluruh krama desa. Gotong royong menjadi nilai utama mulai dari persiapan, prosesi hingga penutupan upacara. Prosesi ngaben di Klungkung menunjukkan kuatnya hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Melalui ngaben, masyarakat Klungkung mengajarkan tentang keikhlasan, penghormatan, dan kebersamaan. Dan adapun saat ngaben di Klungkung sangat identik dengan iringan gamelan Beleganjur. Suara Beleganjur mengiringi perjalanan bade menuju setra sebagai simbol semangat, kekuatan, dan pengantar roh. Alunan musik ini juga dipercaya dalam menghalau energi negatif selama proses berlangsung. Dan adapun ciri khas lain ngaben di Klungkung adalah bentuk bade yang tinggi, kokoh, dan berlapis-lapis. Jumlah tingkatan bade biasanya menyesuaikan status adat dan kemampuan keluarga. Bade melambangkan gunung suci sebagai jalan bagi roh menuju alam yang lebih tinggi. Dan adapun prosesi ngaben di Klungkung dalam konsep Trihitakarana. Dalam kehidupan masyarakat Bali termasuk Klungkung, setiap upacara adat selalu berlandaskan pada konsep Trihitakarana. Dalam prosesi ngaben di Klungkung, konsep rayangan terlihat dari seluruh rangkaian doa dan upacara. Dan konsep pawongan sangat terlihat jelas dalam kebersamaan masyarakat Klungkung saat ngaben, keluarga, kerabat, dan krama desa. Dan pelamahan tercermin dalam penggunaan unsur-unsur alam pada prosesi ngaben,
seperti api digunakan sebagai sarana penyucian, air laut sebagai tempat nganyut, dan tanah sebagai tempat setre. Melalui ngaben, masyarakat Klungkung tidak hanya menjalankan tradisi leluhur, tetapi juga mencerminkan nilai Trihita Karana secara nyata. Keharmonisan dengan Tuhan, kebersamaan dengan sesama, dan keseimbangan dengan alam menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.